Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini ya kita akan eh, tatap maya ya di perkuliahan metabolisme zat gizi mikro, yaitu pertemuan pertama ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan kontrak dan pengantar mata kuliah. Oke, baik langsung saja. Oke, ini adalah visi misi perguruan tinggi ya. Jadi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kemampuan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Di sini misi universitas ada 3 ya. Oke, nah untuk mata kuliah ini sendiri yaitu dengan kode NUT 325. Kemudian bobotnya 3 SKS, dan rumpun ilmunya masuk dalam rumpun ilmu gizi manusia, dan mata kuliah prasyaratnya adalah metabolisme energi dan zat gizi makro. Ini adalah dosen pengampunya, saya sebagai koordinator mata kuliah ini, kemudian pengampu yang lain ada Bu Nadia dan Bu Lintang. Jadi kami bertiga ya tentunya akan berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan mata kuliah ini. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliah, yaitu menjelaskan tentang konsep dasar zat gizi mikro, kemudian nanti kita akan membahas besaran prevalensi masalah gizi di Indonesia terkait dengan masalah gizi khususnya zat gizi mikro ya. Nah, selain itu, pada mata kuliah ini juga membahas tentang konsep dasar, kemudian metabolisme, dan dampak terhadap masalah gizi vitamin larut lemak ataupun vitamin larut air. Kemudian kita juga membahas tentang metabolisme gizi ya, ataupun masalah gizi terkait dengan mineral makro ataupun mikro. Dan terakhir kita akan membahas tentang interaksi antara vitamin dan mineral, serta interaksi dengan obat. Jadi memang mata kuliah ini agak komplit ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan nanti 1 semester ke depan bisa memahami ya atau dapatlah gitu output dari mata kuliah ini. Nah, untuk metode perkuliahan terutama untuk semester ini, jadi perkuliahan kita dilaksanakan secara daring ya, meliputi 7 kali pertemuan sinkronus atau tatap maya dan 7 kali pertemuan asinkronus. Nah, metode perkuliahan ini yaitu kita dengan metode ceramah ya, terutama untuk pertemuan sinkronus, kemudian ada diskusi ya, kemudian discovery learning, dan tentunya nanti kita akan presentasi ya, diskusi dalam kelompok dan penugasan. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan, jadi nanti teman-teman ketika telah menjadi alumni lulusan, itu teman-teman mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab ya atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian teman-teman mampu menerapkan pemikiran logis, kritis ya, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan. Kemudian juga teman-teman diharapkan ya mampu menjelaskan secara benar dasar-dasar ilmu gizi dan kaitannya dengan kesehatan dan pangan. Kemudian teman-teman mampu membuat perencanaan intervensi dan pelayanan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah capaian pembelajaran lulusan ya. Nah, kemudian apa sih capaian pembelajaran dari mata kuliah ini sendiri ya? Yaitu yang pertama teman-teman mampu menjelaskan masalah zat gizi mikro di Indonesia. Jadi teman-teman paham nih, oh apa saja sih masalah gizi, terutama masalah zat gizi mikro di Indonesia gitu. Kemudian apakah menjadi prioritas ya untuk ditangani atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip-prinsip metabolisme, implikasi vitamin terhadap masalah gizi. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman mampu menjelaskan konsep, prinsip metabolisme, dan implikasi mineral terhadap masalah gizi. Jadi kalau misalnya kekurangan zat besi, misalnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kekurangan zat besi ataupun mineral yang lain.
Nah, kemudian teman-teman mampu menerapkan konsep interaksi zat gizi mikro dan kebutuhan zat gizi mikro pada atlet. Karena memang kita kekhasannya adalah gizi olahraga ya, jadi nanti di pertemuan akhir ya, kita akan membahas terkait dengan kebutuhan zat gizi mikro pada atlet ya. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep interaksi antara zat gizi mikro dan obat. Ya, jadi terkait dengan interaksi itu bukan hanya interaksi zat gizi dengan satu zat gizi dengan zat gizi lain, tetapi antar obat pun akan mengalami interaksi. Nah, nanti kita akan pelajari nih ya di pertemuan ke-14 ya terkait dengan metabolisme interaksi dengan obat. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas ya sebelum UTS, yaitu pertama ada kontrak dan pengantar mata kuliah. Kemudian topik kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar, metabolisme, kebutuhan vitamin A, dan dampaknya terhadap masalah gizi. Kemudian pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait metabolisme vitamin D. Ya. Kemudian pertemuan keempat, yaitu vitamin E dan K. Kemudian pertemuan kelima, kita akan membahas terkait metabolisme vitamin C. Kemudian pertemuan keenam, kita akan membahas terkait vitamin B. Dan yang ketujuh adalah interaksi vitamin. Itu adalah topik sebelum UTS. Nah, kemudian topik setelah UTS, ya, kita akan mempelajari terkait dengan mineral, ya. Untuk pertemuan ke-8, kita akan mempelajari mineral kalsium, magnesium, dan fosfor ya, serta dampaknya terhadap masalah gizi. Gitu. Nah, kemudian topik ke-9 kita akan mempelajari kalium, natrium, dan klorida ya. Kemudian pertemuan ke-10 kita akan mempelajari zat besi dan seng. Kemudian juga kita akan membahas apa sih dampaknya terhadap masalah gizi. Kemudian topik 11 kita akan membahas tentang iodium, mangan, dan kromium. Kemudian pertemuan ke-12 kita akan membahas terkait metabolisme, kebutuhan vitamin, kebutuhan mineral kobalt, molibdenum, dan copper beserta dengan fluor. Ya. Kemudian topik ke-13 kita akan membahas interaksi vitamin dan mineral dan berapa sih kebutuhan zat gizi mikro pada atlet. Kemudian pertemuan terakhir kita akan membahas terkait interaksi zat gizi mikro dengan obat. Ya, jadi mudah-mudahan pada pertemuan pertama ini teman-teman ada gambaran ya terkait apa saja yang teman-teman akan pelajari satu semester ke depan nantinya. Oke, nah ini ada bentuk penugasan ya. Jadi selama satu semester ini teman-teman akan ada tugas ya terdiri dari 7 tugas ya pada pertemuan asinkronus. Yaitu yang pertama membuat paper terkait metabolisme vitamin A, kemudian tugas kedua yaitu analisis kasus dan melakukan presentasi kelas ya. Kemudian tugas ketiga membuat ringkasan terkait metabolisme vitamin B ya, kemudian perannya dalam metabolisme energi. Kemudian tugas keempat yaitu merancang media edukasi terkait metabolisme mineral kalsium, magnesium, dan fosfor. Kemudian tugas kelima, teman-teman diharapkan bisa membuat tulisan ringkas ya atau paper ya terkait implikasi defisiensi zat besi dan seng. Kemudian tugas keenam, teman-teman mereview jurnal terkait implikasi kobalt, molibdenum, copper, dan fluor. Ya, kemudian teman-teman kaitkan dengan masalah gizi, kemudian melakukan presentasi. Nah, untuk review jurnal ini teman-teman diharapkan ya nantinya mencari jurnal terbaru ya yang memang tentunya ilmiah ya tentunya. Kemudian teman-teman diharapkan mampu mereview ya. Mereview bukan berarti teman-teman mengcopy paste dari jurnal ya, tetapi melakukan sistem review dengan sistem tertentu gitu. Kemudian untuk pertemuan ke-7 yaitu teman-teman membuat video singkat terkait analisis antara obat dan zat gizi mikro. Ini adalah bentuk penugasan teman-teman ya selama satu semester ke depan. Nah, kemudian untuk sistem penilaian atau evaluasi pembelajaran kita selama satu semester ini, bentuk penilaiannya itu ada tes tertulis ya untuk UTS dan UAS.
kemudian juga ada penilaian tugas ya, kemudian juga kuis ya, dengan bobot masing-masing yang telah ditentukan. Tuh. Kemudian di sini selama 1 semester perkuliahan kita juga akan ada penilaian sikap. Jadi bukan hanya tugas, bukan hanya kuis ya, tetapi dalam setiap bobot penugasan tersebut atau dalam setiap pelaksanaan UTS UAS itu akan ada penilaian sikap ya. Kemudian kinerja dan keaktifan selama proses perkuliahan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada diskusi kelompok atau presentasi ya, nah di situ kita akan nilai ini dosen pengampu akan menilai keaktifan ya melalui instrumen tertentu. Nah ini adalah instrumen yang digunakan ya, yaitu naskah ujian, soal UAS dan UTS. Kemudian untuk tugas ada rubrik penilaian tugas ya, kemudian ada lembar penilaian presentasi. Jadi nanti teman-teman melakukan presentasi ya, kemudian dosen akan menilai ini kemampuan teman-teman di dalam melakukan presentasi. Nah, kemudian yang ketiga ada lembar penilaian sikap atau kepribadian. Jadi mungkin ini penilaiannya secara tersirat ya. Jadi nanti kami tim dosen pengampu akan menilai ini teman-teman selama perkuliahan 1 semester ini sikapnya seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa di dalam kelas. Seperti itu kalau untuk sistem penilaian. Nah, ini adalah bobot penilaian ya. Jadi, di setiap kuis dan tugas itu akan ada bobot tersendiri ya. Tergantung dari bagaimana komposisi dari kuis ataupun tugas ya. Nah, secara umum itu untuk kuis itu sekitar bobotnya sekitar 2 sampai 2,5% ya. Kemudian untuk tugas yaitu 2 sampai 5%. Ya, ini adalah summary ya atau nilai total ya. Untuk UTS UAS itu sebesar 30% ya. Kemudian kuis 15%, kemudian tugas 25%. Jadi teman-teman diharapkan ya terkait dengan tugas teman-teman mengerjakan tugasnya karena memang bobotnya di sini cukup tinggi ya, yaitu 25%. Seperti itu. Nah, ini ada buku referensi ya yang akan kita gunakan. Teman-teman diharapkan untuk referensi utama, tolong teman-teman diusahakan ya mencari referensi utama ini karena nanti referensi utama inilah yang akan kita gunakan di selama masa perkuliahan ya. Yaitu ada 2 referensi utama, kemudian ada referensi pendukung ya yang teman-teman bisa cari juga ya. Mungkin ada soft-file atau teman-teman bisa beli di Gramedia ya buku-buku ini sepertinya ada gitu. Nah, oke. Tadi selesai ya kontrak perkuliahan kita ya, semoga jelas ya apa yang teman-teman akan lakukan selama 1 semester ke depan, kemudian bagaimana evaluasinya ya, kemudian bobot tugasnya seperti apa dan penilaian yang lain seperti apa. Itu jadi mudah-mudahan jelas. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke pengantar mata kuliah ya. Di sini saya akan mereview terkait dengan vitamin dan mineral. Tapi sebelum itu ya, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman ya. Kira-kira kenapa sih kita harus mempelajari metabolisme zat gizi mikro, teman-teman? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Izin menjawab, Bu. Iya, boleh. Silakan, namanya siapa? Nama saya Caroline, Bu. Oke, Caroline. Silakan, Caroline. Kira-kira kenapa, Caroline? Menurut saya, kita itu harus mempelajari metabolisme zat gizi mikro karena zat gizi mikro ini juga nggak kalah penting perannya dibandingkan zat gizi makro, Bu. Terus dengan kita mempelajari metabolisme zat gizi mikro ini, kita juga jadi tahu proses metabolisme mulai dari penyerapan, transport, dan ekskresinya di dalam tubuh kita, dan kita juga bisa tahu hal-hal yang berkaitan dengan masalah gizi dan status gizi seseorang terkait dengan zat gizi mikro ini. Mungkin itu aja dari saya. Oke, betul ya, Caroline. Jawabannya sangat pas ya. Jadi memang kenapa sih kita harus mempelajari metabolisme zat gizi mikro ya? Karena metabolisme zat gizi mikro itu merupakan apa ya ilmu gerbang ya. Jadi sebelum kita mempelajari
definisi patofisiologi, dietetik ya, itu kita harus mempelajari dulu nih metabolismenya gitu ya. Hal ini terkait juga dengan masalah gizi di Indonesia gitu. Jadi masalah gizi di Indonesia itu memang kalau sekarang kita sebutnya adalah triple burden ya, jadi bukan lagi double burden, itu triple burden ya, yaitu ada undernutrition, overnutrition, dan micronutrient deficiency. Ya, jadi memang kekurangan zat gizi mikro ini merupakan masalah global. Ya, jadi bukan hanya di Indonesia ya, tetapi secara global gitu. Makanya kenapa sih kita pentingnya teman-teman harus dibekali mata kuliah ini, karena ketika teman-teman paham bagaimana metabolismenya ya, berapa kebutuhannya, maka di sini teman-teman bisa mengerti apa sih yang harus dilakukan pada pasien yang mengalami defisiensi zat gizi mikro. Karena teman-teman sudah paham metabolismenya, ya seperti itu. Nah, di sini juga ada jurnal ya terkait the epidemiology of global micronutrient deficiency ya. Jadi kita ketahui sendiri ya bahwa zat gizi mikro ini merupakan zat gizi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Kemudian masalah defisiensi zat gizi mikro ini tadi ya sudah disebutkan bahwa sudah menjadi masalah global. Yang paling beresiko yaitu pada wanita hamil dan balita. Ya, jadi wanita hamil dan balita memang memiliki resiko yang sangat tinggi untuk mengalami defisiensi zat gizi mikro ini. Itu. Nah, semua masalah defisiensi zat gizi mikro akan berkontribusi terhadap lambatnya perkembangan. Kemudian juga akan mempengaruhi gangguan intelektual, ya, komplikasi perinatal, dan meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas. Itu. Jadi memang ketika kita membahas masalah zat gizi mikro ini bukan hanya satu atau dua masalah zat gizi teman-teman, tetapi sampai ke tahap perkembangan, sampai ke tahap dapat meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas. Ya. Nah, kemudian apa sih efek jangka panjang nih ketika seseorang mengalami defisiensi zat gizi mikro dalam waktu yang lama? Ya. Ternyata bukan hanya terlihat pada level individunya saja, gitu. Jadi masalah zat gizi mikro ini kita tidak hanya berbicara, oh ini si A mengalami anemia, si B mengalami stunting ya, tetapi juga berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara. Ya, kenapa? Karena ketika misalnya nih anak yang mengalami stunting itu akan berdampak kepada intelektualnya, akan berdampak kepada perkembangannya gitu. Yang nantinya ya pada masa dewasa dia akan kurang produktivitasnya. Jadi produktivitasnya akan menurun. Itu. Makanya dia akan berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Itu dalam frame yang luas ya. Nah, ini ada masalah anemia pada ibu hamil ya. Jadi, masalah anemia ini disebabkan karena defisiensi zat besi. Ya. Jadi, anemia defisiensi zat besi ini ternyata pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Ya. Dari awalnya 2013 37,1 dan di 2018 mengalami peningkatan sebesar 48,9% menjadi 48,9%. Ya, jadi ini merupakan angka yang merupakan masalah nasional ya, artinya masalah prioritas yang perlu ditangani. Nah, selain masalah pada ibu hamil ya, ternyata juga masalah defisiensi akan berkaitan dengan masalah stunting. Ya, ini ada paper ya terkait dengan review of child stunting determinants in Indonesia. Itu jadi memang masalah stunting dikaitkan dengan masalah zat gizi mikro ya, bukan hanya masalah zat gizi makro ya, tetapi juga ternyata berkaitan dengan zat gizi mikro. Apa saja seperti zinc, zat besi ya, itu akan berkaitan dengan masalah stunting gitu. Nah, ini ada prevalensi ya balita yang mengalami stunting ya. Yaitu kita bisa lihat ya di Indonesia ini tahun 2021 ya, berarti yang terbaru ya. Di Indonesia itu sebesar 24,4 ya.
Sedangkan dalam target Indonesia ya pada tahun 2024 yaitu sebesar 14%. Jadi kita masih ada tugas nih yang menurunkan sekitar 10% ya prevalensi balita yang mengalami stunted ya. Jadi tugas kita semua nih gitu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu minimal teman-teman paham nih bagaimana metabolismenya gitu. Ketika teman-teman paham metabolismenya, maka teman-teman paham apa yang harus dilakukan gitu. Pemberian apa yang harus dilakukan pada balita yang mengalami stunting? Pemberian apa zat gizi apa yang harus diberikan pada ibu hamil yang mengalami anemia zat besi? Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini juga terkait dengan penelitian terkait potential role of micronutrient deficiency and immune system ya. Jadi terkait dengan COVID-19 ya. Jadi pemberian ya defisiensi zat gizi mikro ya bisa memperparah pada kondisi pasien COVID-19 ya. Nah, di paper ini juga dijelaskan bahwa pemberian zat gizi mikro ya, suplemen zat gizi mikro dapat memperbaiki gejala pada pasien COVID-19 ya. Jadi memang zat gizi mikro ini teman-teman ya sangat penting dan berkaitan dengan sistem imun. Seperti itu. Oke. Nah, itu ya teman-teman gambaran secara umum. Kira-kira kenapa sih teman-teman kita semua ya harus mempelajari zat gizi mikro. Oke. Nah, di sini saya akan review sedikit ya terkait dengan vitamin dan mineral. Mungkin teman-teman sudah tahu ya di mata kuliah sebelumnya apa vitamin, kemudian apa itu mineral ya. Nah, di sini saya akan share sedikit ya, berbagi mereview sedikit ya. Nah, di sini vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan dalam jumlah yang kecil dalam tubuh, tetapi fungsinya sangat vital. Ya. Kemudian kebutuhan, silakan teman-teman cek AKG masing-masing karena memang kebutuhan vitamin ini setiap orang berbeda, setiap kelompok usia berbeda ya. Kemudian terbagi atas dua, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Nah, untuk vitamin larut air ya itu ada dua, vitamin C dan vitamin D. Kemudian untuk larut lemak itu vitamin A, D, E, dan K. Nanti ya mulai minggu depan kita akan membahas satu persatu nih. Apa sih metabolisme vitamin C, kemudian bagaimana metabolisme vitamin A, D, E, dan K. Nah, hari ini kita hanya membahas gambaran umum saja ya. Nah, ini penyerapan dan penyimpanan vitamin. Ya, jadi penyerapan terjadi di usus halus ya. Kemudian untuk vitamin larut lemak itu penyerapannya terjadi di bagian duodenum. Kemudian vitamin A ini sebagian besar disimpan di dalam hati ya. Vitamin E dan K itu disimpan di dalam hati juga. Kemudian untuk vitamin D ini sebagian besar disimpan dalam lemak dan jaringan otot. Kemudian terkait vitamin larut air, dia akan diserap dengan secara langsung masuk ke peredaran darah ya. Kemudian diserap dalam jejunum dan duodenum. Nah, untuk vitamin larut air ini dia tidak tersimpan di dalam tubuh. Jadi ketika kita mengonsumsi yang berlebih ya, maka akan dikeluarkan melalui urin ya. Kemudian kita sebaiknya mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ini adalah perbedaannya ya. Nah, kemudian ini ada pencernaan dan penyerapan vitamin. Jadi teman-teman, ketika kita mengonsumsi sumber vitamin ya, misalnya buah ya, maka vitamin yang kita konsumsi itu akan berikatan dengan protein. Kemudian dia akan masuk ke dalam lambung, nah di dalam lambung itu terjadi proses pemisahan. Jadi yang awalnya tadi pada saat dia dikonsumsi dia akan berikatan protein, maka dia akan di dalam lambung akan terjadi proses pemisahan. Jadi vitamin sendiri, protein sendiri gitu. Nah di sini prosesnya akan dibantu oleh HCl. Nah, kemudian vitamin ini akan masuk ke dalam usus halus, ya. Nah, di dalam usus halus, ya, untuk vitamin larut lemak, ya, dia akan masuk ke dalam sel entrosit, ya. Sebelum masuk ke dalam sel entrosit, dia akan membentuk misel. Jadi prinsipnya sama dengan metabolisme lemak, ya. Ketika teman-teman kan sudah mengambil mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat nih proses penyerapan dari metabolisme lemak. Prinsipnya sama dengan metabolisme
vitamin larut lemak. Jadi vitamin larut lemak ini akan membentuk misel ya, bergabung dengan garam pedu. Kemudian dia akan masuk ke dalam sel enterosit ya. Kemudian dia akan dibawa oleh kilomikron. Nah, kilomikron ini merupakan alat angkut, alat transport ya, alat transport yang membawa vitamin ya menuju ke pembuluh limfa. Ya. Kemudian untuk vitamin larut air bedanya ya, jadi dia tidak perlu membentuk misel ataupun dibawa oleh kilomikron ya, jadi dia bisa langsung diserap kemudian masuk ke vena porta. Jadi beda ya antara penyerapan vitamin larut lemak dan penyerapan vitamin larut air. Nah ini ya untuk penjelasan secara khusus terkait dengan vitamin larut air. Jadi vitamin ya kemudian dalam lambung akan terjadi proses pemisahan oleh HCl, kemudian masuk ke dalam usus halus ya, kemudian masuk ke vena porta, kemudian masuk ke dalam hati untuk diproses ya, misalnya jaringan apa yang membutuhkan, tetapi untuk vitamin larut air dia tidak akan disimpan ya, dia akan langsung dikeluarkan dengan melalui ginjal ya, tidak melalui dan dikeluarkan melalui urin. Seperti itu ya untuk vitamin larut air. Nah, ini ada penyebab kerusakan vitamin ya, yaitu yang pertama karena eksposur udara, kemudian eksposur sinar ultraviolet, air ya, kemudian juga teknik pemasakan. Nah, ini untuk mineral. Nah, mineral sendiri ini merupakan substansi anorganik. Jadi kalau tadi vitamin itu organik, kalau mineral dia anorganik ya. Jadi sama-sama dia dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Nah, ini adalah fungsi mineral di dalam proses metabolisme. Jadi kita bisa lihat ya, jadi dalam proses metabolisme energi dan zat gizi makro, itu di setiap prosesnya membutuhkan mineral. Ya, jadi teman-teman bisa paham ya betapa pentingnya fungsi mineral dalam setiap tahap metabolisme energi dan zat gizi makro. Kemudian ini ada klasifikasi mineral ya, ada makro, kemudian ada mikromineral. Untuk makromineral itu ada natrium, kalium, magnesium, kalsium, fosfor, dan sulfur. Kemudian untuk mikro itu sangat banyak ya. Teman-teman, nanti kita akan bahas satu persatu ya terkait metabolismenya. Oke, teman-teman sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ibu Sastia izin bertanya. Oh iya, boleh Sastia, silakan. Tadi kan kalau nggak salah Ibu sempat mention kalau vitamin larut air itu nggak disimpan dalam tubuh. Nah, langsung dibuang gitu kan. Nah, tapi gimana kalau kita mengonsumsi vitamin larut air itu secara berlebih? Apakah proses pengeluaran vitamin itu akan terhambat? Terus ada nggak sih efek sampingnya terhadap tubuh kita sendiri? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Sastia. Jadi pada prinsipnya ya, vitamin larut air itu dia tidak disimpan di dalam tubuh. Artinya ketika kita mengonsumsi berlebihan, itu akan dikeluarkan. Gitu. Nah, apa dampaknya ketika hal ini terjadi berterus-terusan? Misalnya nih, ada orang yang mengonsumsi suplemen vitamin C misalnya sampai 1000 gitu ya, 1000 mg misalnya. Dalam waktu yang berbulan-bulan, kemudian dia mengonsumsinya setiap hari, maka yang terjadi adalah dia akan memperberat kerja ginjal. Bayangkan ya, ginjal kita harus bekerja setiap hari ya dengan mengeluarkan vitamin C ini dalam jumlah yang sangat tinggi. 1000 itu kan 10 kali lipat dari kebutuhan. Kebutuhan kita itu kurang lebih hanya 100. Ya, ketika kita mengonsumsi berlebih, maka kerja ginjal kita yang akan diperberat gitu. Seperti itu ya Sastia ya. Selesai ya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya.